Ada seorang pendeta Hindu yang Allah SWT berikan karunia dapat menyembuhkan penyakit apapun tanpa menggunakan obat, suntik, infus, apalagi dengan operasi. Cukup dengan mengusap saja bagian tubuh yang mengalami kesakitan, kemudian Allah SWT sembuhkan penyakitnya. Suatu ketika ada seorang Maulana menderita penyakit. Beliau sudah berusaha ikhtiar berobat dengan ramuan-ramuan, datang kepada tabib, akan tapi qadarullah Allah SWT belum memberikan kesembuhan. Lalu keluarganya memberikan masukan, usulan, bagaimana kalau Tuan berobat kepada pendeta Hindu yang konon dapat menyembuhkan penyakit apapun tanpa obat, tanpa suntik dan sebagainya. Maulana marah sekali, ya. Lebih baik aku mati daripada harus minta tolong kepada pendeta Hindu tersebut. Akan tetapi penyakit dari Maulana ini semakin parah sehingga akhirnya beliau tidak sadarkan diri. Lalu keluarga bermusyawarah, ya, toh Maulana sudah dalam keadaan tidak sadar, sehingga tidak masalah kita bawa ke pendeta Hindu tersebut. Singkat kata, dibawalah Maulana dalam keadaan tidak sadar ini kepada pendeta Hindu tersebut. Benar saja, hanya dengan diusap tubuh Maulana ini, kemudian Allah SWT berangsur-angsur, ya, hilangkan penyakitnya. Sedikit demi sedikit Maulana kemudian mulai kembali sadar dan gejala-gejala penyakitnya semakin berangsur-angsur berkurang, sehingga akhirnya Allah SWT sembuhkan penyakitnya melalui pendeta Hindu ini. Ya, karena sudah berada di situ, Maulana sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi Maulana sangat cerdas sekali. Ya, Maulana bertanya kepada pendeta Hindu ini, bagaimana rahasianya sehingga Allah SWT memberikan kepadanya satu anugerah, ya, dapat menjadi asbab kesembuhan penyakit-penyakit tanpa, ya, dengan obat, suntik dan sebagainya. Benar saja, pendeta Hindu ini kemudian memuji kepada ulama, wahai Maulana, engkau sangat cerdas sekali. Semua orang yang datang minta tolong kepada saya, tak ada satupun yang mempertanyakan apa rahasia yang saya kerjakan sehingga Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kepada saya kemampuan seperti ini. Baiklah, saya akan buka rahasia mengapa saya diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan, yaitu saya berusaha untuk melawan hawa nafsu saya. Apa yang diinginkan hawa nafsu saya yang tidak benar, itu saya lawan. Ketika saya hanya sebatas nafsu, ya, ingin makan yang enak, ingin bersantai-santai tidur, itu saya lawan. Pokoknya apapun kata nafsu saya yang tidak benar, tidak baik, itu saya lawan. Selalu saya lawan. Dan inilah yang kemudian Tuhan berikan kepada saya, kemampuan bisa menyembuhkan penyakit tanpa obat, tanpa suntik, tanpa apapun. Cukup dengan saya usap. Ternyata Maulana sangat cerdas sekali melihat satu kesempatan emas dari pengakuan pendeta Hindu ini.
Oh begitu, kata Maulana. Ya, kalau begitu bagaimana kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tiba-tiba pendeta Hindu ini ya, serta-merta mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maulana heran, loh Anda kok begitu mudahnya tiba-tiba mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ajakan untuk masuk Islam? Mengapa? Tanya Maulana kepada pendeta Hindu. Maulana, kan saya sudah mengatakan bahwa saya membiasakan diri saya untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Akan saya lawan hawa nafsu saya yang tidak baik. Ketika Tuhan mengajak saya mengucapkan kalimat itu, nafsu saya berontak sehebat-hebatnya. Tetapi saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya akan lawan hawa nafsu saya. Maka saya pun lawan hawa nafsu saya dan saya akan mengucapkan 2 kalimat tersebut. Benar saja kemudian pendeta Hindu ini akhirnya dibimbing oleh Maulana mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga jadilah dia seorang mu'alaf. Kemudian akhirnya dia menjadi seorang pendakwah yang sangat luar biasa. Ini kisah nyata. Kisah ini, kejadian ini terjadi di negara India. Dan sekarang beliau menjadi seorang pendakwah yang berkeliling dunia, ya, mendakwai orang-orang untuk mengamalkan Islam, untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam. Sehingga sangat penting sekali ya, bagi kita untuk kita berusaha ya, sekuat mungkin melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang hanya atas godaan setan belaka itu harus kita lawan. Memang tidak ada lain resep satu-satunya untuk kita bisa menjadi semakin baik, ya hanya dengan kita lawan hawa nafsu ya, kita paksa diri kita. Memang ya, segala sesuatu itu awalnya berat ya, itu sudah sunnatullah. Dan segala sesuatu itu memang kita kerjakan awalnya dengan keterpaksaan. Tetapi insya Allah apabila kita ada kesungguh-sungguhan, maka dengan rahmat dari Allah SWT, yang tadinya kita merasakan berat, merasa terpaksa, lalu berangsur-angsur Allah SWT akan ubah menjadi semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan ya. Rasa keterpaksaan itu semakin berkurang, bahkan hilang, akhirnya menjadi satu kebutuhan ya, yang pada akhirnya akan merasakan suatu kenikmatan yang tidak ada kenikmatan melebihi daripada kenikmatan taat kepada Allah SWT. Tidak ada kelebihan, tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Nah, inilah sehingga bagaimana ya, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Allah SWT Maha Kuasa ya. Dengan kekuasaan Allah SWT Allah bisa merubah segala-galanya. Akan tetapi Allah SWT ingin melihat dulu sejauh mana hamba-hambanya itu ada kemauan. Dan yang penting pokoknya mau ndak. Kalau mau, nanti segala-galanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan semuanya, akan memperbaiki segala-galanya. Oleh karena itu hendaknya marilah ya, kita tanamkan dalam hati kita kemauan, keinginan untuk bisa semakin baik, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah SWT. Dengan modal kemauan, keniatan, keinginan itulah insya Allah nanti Allah SWT akan
dengan kekuasaannya akan perbaiki diri kita. Allah SWT akan tingkatkan ya, keimanan kita, akan perbaiki amalan-amalan kita dengan modal kita kemauan ya. Yang penting pokoknya kita ya mau atau enggak gitu, bener-bener mau atau enggak. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, itu nanti Allah SWT akan bukakan jalan-jalan ya. Tidak hanya 1, 2, 3 jalan, seluruh jalan-jalan akan dibuka oleh SWT, akan dimudahkan ya. Selama kita benar-benar ada kemauan benar-benar mau enggak ya. Tetapi sebaliknya ketika kita itu ya enggak mau, enggak ada kemauan ya, tidak ada kesungguh-sungguhan, ya sudah, yang datang setan ya. Setan akan datang kepada orang itu dan akan memberikan berbagai macam alasan sehingga kemudian kita tidak jadi taat kepada Allah SWT, tidak jadi mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Ada saja alasan yang diberikan oleh setan. Oleh karenanya marilah kita tentunya ingin menjadi semakin baik, ingin mendapatkan kebaikan. Tidak hanya 1, 2 kebaikan, seluruh kebaikan kita inginkan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan semua kebaikan kita inginkan. Maka tidak ada lain dengan kita lawan hawa nafsu kita. Surga itu sangat dekat sekali, surga itu sangat dekat sekali kata ulama. Hanya 2 langkah saja, sangat dekat, tidak berkilo-kilometer jaraknya, cuma 2 langkah. Langkah yang pertama, injak hawa nafsu ya, dengan kaki kiri kita, kaki kanan udah langsung masuk ke dalam surga. Jadi sangat dekat sekali. Jadi bagaimana kita ya, belajar latih diri kita untuk kita lawan hawa nafsu kita. Dan waktu itu emang tidak ada lain ya, tidak ada lain dengan kita paksa. Memang betul kita tidak boleh memaksa orang lain, ini sangat salah besar memaksa orang lain. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau kita memaksa diri sendiri itu wajib ya. Siapa lagi, dengan cara apa lagi kita bisa memperbaiki diri kalau tidak dengan cara kita memaksa diri sendiri? Kita lawan hawa nafsu kita, mengikuti kehendak-kehendak Allah SWT, bukan mengikuti keinginan kita. Kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Kita niat amalkan dan sampaikan kepada yang lain, saling ajak mengajak kepada yang lain. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.